Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dari Prodi Manajemen Sore kelas A dengan NIM 2892150100. Saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar akuntansi dari dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Berikut tugas yang akan saya jelaskan tentang perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Seperti namanya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utama adalah menjual barang. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengolah atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Keuntungan yang didapatkan perusahaan berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Jenis perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki beberapa jenis. Jenis perusahaan dagang dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual dan segmentasi konsumen yang diincar, yaitu perusahaan barang produksi atau mentah, perusahaan barang jadi, perusahaan wholesaler, perusahaan middleman, perusahaan retailer. Barang produksi atau mentah. Perusahaan yang menjual barang produksi atau mentah biasanya menjadi distributor untuk industri tertentu, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan penunjang industri. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Berdasarkan jenis konsumen, jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun mereka beraneka ragam. Perusahaan wholesaler. Perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Perusahaan perantara. Posisi perusahaan middleman berada di tengah. Perusahaan retailer atau pengecer. Terakhir adalah perusahaan retailer atau pengecer. Perusahaan retail membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya secara satuan atau biasa disebut eceran. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti dari perusahaan ini. Tidak melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Selain memiliki karakteristik yang khas, perusahaan dagang memiliki proses ini yang sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Pengeluaran biaya yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan menunjang operasional perusahaan. Penerimaan keuntungan yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan. Pencatatan akun-akun ini sangat berguna untuk perusahaan dagang untuk mengetahui perkembangan penjualan. Akun tersebut antara lain pembelian. Pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat membeli barang dagangan dengan cara kredit maupun tunai. Potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi untuk mencatat potongan pada saat diberikan saat awal transaksi oleh penjual barang dagangan. Retur pembelian. Retur pembelian berfungsi untuk mencatat pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. Barang angkut pembelian. Barang angkut pembelian fungsinya untuk mencatat besarnya beban angkut yang menjadi tanggungan. Beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai pencatat bayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Penjualan. Penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang baik dalam tunai ataupun secara kredit. Potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang dipakai sebagai pencatat nilai persediaan barang dagang pada suatu masa atau periode. Sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai dan mencatat persediaan diperlukan setiap perusahaan. Pencatatan persediaan barang juga penting supaya perusahaan dapat mengoptimalkan aset-asetnya sehingga mendapatkan laba yang diinginkan. Keuntungan lain memiliki sistem pencatatan yakni mengetahui pergerakan barang yang lebih cepat. Penjualan dan konsumen pun bisa hilang jika pesanan mereka tidak sesuai dengan model, kualitas, dan
kuantitas yang diinginkan. Sistem pencatatan yang berguna untuk menghitung nilai dan mencatat persediaan diperlukan setiap perusahaan. Pencatatan persediaan barang juga penting supaya perusahaan dapat mengoptimalkan aset-asetnya sehingga mendapatkan laba yang diinginkan. Keuntungan lain memiliki sistem pencatatan yakni mengetahui pergerakan barang lebih cepat. Penjualan dan konsumen pun bisa hilang jika pesanan tidak sesuai dengan model, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Metode perpetual. Jika perusahaan Anda memilih metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan, biaya pengiriman barang dagangan didebit untuk pos persediaan, pembelian retur, potongan pembelian dan diskon dikreditkan ke pos diinventarisasi bukan ke rekening terpisah. Catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik pada stok tersisa. Contoh jurnal umum metode periodik dan perpetual. Pada tanggal 3 Maret 2021 dibeli barang dagang 200 set kunciran anak dari PT Kemilau Abadi secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar Rp2.000.000. Lalu pada tanggal 9 Maret 2021 barang dagang dijual kepada UD Bahagia secara kredit sebanyak 70 set kunciran seharga Rp1.500.000 dengan syarat penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualan HPP sebesar Rp500.000. Pada tanggal 18 Maret diterima kembali barang dagang UD Bahagia sebanyak 35 set karena adanya kerusakan sebesar Rp300.000 dengan HPP sebanyak Rp250.000. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada PT Kemilau Abadi atas pembelian barang dagang pada tanggal 3 Maret 2001. Lalu 29 Maret diterima pelunasan piutang barang dagang pada 9 Maret. Berikut contoh jawaban yang ada di tabel. Diketahui bahwa persediaan pada awal bulan Januari 2012 sebesar 72 juta dan pada akhir bulan Januari 2012 72 juta dan pada akhir Januari 105 juta. Berikut contoh jawaban pada tabel tersebut. Diketahui bahwa nilai persediaan pada tanggal 1 April 2012 sebesar 16.200.000. Berikut contoh jawabannya. PD di Pasena merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar 2 juta. Berikut transaksi bulan Oktober 2015. 2 Oktober membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlah Rp3 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar Rp200.000. 2 Oktober membeli barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera Rp5 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. 6 Oktober mengambilkan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar Rp500.000. 10 Oktober menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar Rp6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan beban angkut sebesar Rp200.000. 11 Oktober membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar Rp5 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan beban angkut sebesar Rp500.000. 13 Oktober pengambilan barang dagang dari PD Ceria sebesar Rp1 juta karena tidak sesuai pesanan. 14 Oktober diterima pelunasan faktur tanggal 10 Oktober 2015 dari PD Ceria. 15 Oktober membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Oktober 2015. 20 Oktober menjual barang dagang pada PD Sentosa Rp5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar Rp200.000.
28 Oktober pengembalian barang dagang dari PD Sentosa sebesar Rp1.500.000. 31 Oktober persediaan barang dagang akhir Rp8 juta. Berikut contoh jawabannya pada tabel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.